Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزاكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Azab dan Nikmat Kubur karya Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan tentang prosesi kematian manusia, baik prosesi kematian muslimin atau hamba mukmin, termasuk juga yang sudah kita jelaskan prosesi kematian orang yang kafir atau orang yang fajir. Dan disebutkan di dalam hadis yang panjang dari Barra bin Azib berkaitan dengan prosesi kematian manusia tersebut. Prosesi kematian orang mukmin ketika pencabutan ruh itu begitu gampang dan begitu mudah. Sebagaimana mudah dan gampangnya pada saat kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir, dan keluar ruh tersebut dari tubuhnya mukmin dalam kondisi wangi yang sangat luar biasa. Dan kita tahu pada saat pencabutan nyawa, para malaikat Allah Jalla wa Ala, para pembantu malaikat maut, malaikat juga. Jadi malaikat maut tersebut itu berjumlahnya satu, tapi a'wanuhu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pembantu-pembantunya itu lumayan banyak sekali. Makanya kata Nabi SAW, sebelum malaikat maut itu turun, yang turun duluan adalah para malaikat dengan jumlah yang besar, dengan jumlah yang banyak. Digambarkan wajah mereka ceria, cerah, dilambangkan seperti ada matahari di wajahnya. Kita tahu kalau matahari menyinari bumi ini, kita mengatakan dengan ucapan kita sanidai, hari yang cerah, dan cerah itu kan melambangkan satu kenikmatan dan satu kebahagiaan. Beda kalau sebelum hujan yang diistilahkan oleh kita mendung, itu lambang kesuraman, lambang ketidakenakan, lambang kesusahan. Nah, malaikat-malaikat dengan jumlah yang besar yang turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan prosesi kematian hamba mukmin. Mereka membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk, jumlah mereka, kata Nabi, sejauh mata memandang. Ini lambang besarnya dan banyaknya malaikat yang turun menyaksikan prosesi kematian orang mukmin tersebut. Setelah itu turun malakal maut atau malaikat maut, kemudian duduk di sisi kepalanya orang mukmin sambil mengatakan,
ya ayatuhan nafsu thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan dan ridhonya Allahu Jalla wa Ala. Kemudian keluar itu ruh begitu gampangnya. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatra min fai'is saqa. Ruh itu keluar begitu gampangnya, sebagaimana gampangnya dan mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir. Dan ketika keluar, dipegang oleh malaikat maut, tidak hitungan sekejap mata, malaikat dengan jumlah yang besar itu mengambil ruh tadi, kemudian meletakkan itu ruh di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga tadi. Dan pada saat ruh itu keluar dari tubuhnya orang mukmin, itu kondisinya wangi sekali. Ka'at binafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Wangi sebagaimana wanginya minyak kasturi yang kita dapatkan di muka bumi ini. Kemudian kalau berkaitan dengan sakaratul maut, kita katakan itu sebelum pencabutan nyawa. Semua kita itu akan mengalami yang namanya sakaratul maut. Termasuk disebutkan di halaman 14 di sini, yang dimana syaitan itu hadir menjelang kematian kita. Syaitan sangat bersemangat untuk hadir menjelang kematian seorang hamba, agar seseorang mengakhiri kehidupannya dengan keburukan atau su'ul khatimah, penuh dengan kefasikan dan kemaksiatan, sebagaimana dia bersemangat untuk mendampingi manusia dalam semua perbuatan. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau dan meridhai ayahnya yang bernama Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adha thumma liyakulha wala yada'ha li syaitan fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Sesungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang dari kalian dari berbagai macam keadaan, ya, termasuk kematian. Bahkan dia datang ketika kita sedang makan. Karena itu jika ada sesuap makanan yang jatuh dari salah seorang di antara kita ini, maka hendaknya dia membersihkan itu makanan. Kemudian setelah itu, ya, dia makan itu makanan. Ya, jangan dibuang begitu saja. Kita bersihkan, masih bisa dimanfaatkan. Kecuali kalau sekiranya jatuhnya itu ke tempat kotor yang sudah tidak bisa lagi membuat kita makan makanan tersebut. Nah, itu lain cerita. Dan jangan biarkanlah syaitan itu, ya, ikut serta untuk makan bersama kita. Dan janganlah membiarkannya dimakan oleh syaitan itu makanan. Ya. Jika dia selesai dari makan, jika salah seorang dari kita ini selesai dari makan, maka hendaknya dia tersebut menjilat jari jemarinya. Ya, apalagi kalau ada tanda, ya. Itu sunnah, satu amalan sunnah. Artinya kita bisa menjilati, ya, jari jemari telapak tangan kanan kita ini agar bersih. Kenapa? Karena dia atau kita ini tidak tahu di bagian makan yang mana keberkahan itu berada. Nah, dari sini kita paham bisa jadi syaitan tersebut hadir menjelang kematian seseorang. Nah, termasuk juga hal-hal yang terjadi ketika kematian tiba, sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Husain bin Auda Al-Uwaisyah pada halaman 16. Ya, itu orang kafir memohon agar dirinya itu dikembalikan ke dunia. Subhanallah, pada saat dia mau meninggal itu, pada saat malaikat maut mencabut ruhnya
dengan penuh kesadisan, karena ruhnya orang kafir diceritakan ketika dicabut itu sangat susah dan sulit, sehingga membuat si kafir ini kesakitannya sangat luar biasa, seperti ada sujen sate, ya, benda tajam yang penuh dengan tusukan yang tajam dimasukkan di wall yang basah, ditarik begitu susahnya. Malaikat yang hadir dengan jumlah yang besar, yang banyak. Kalau kita tahu untuk yang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin itu malaikat yang jumlah banyak tadi, wajahnya digambarkan ceria. Tapi kalau malaikat-malaikat yang hadir menyaksikan prosesi kematiannya orang kafir tersebut, itu digambarkan wajahnya tersebut menakutkan, hitam pekat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, malaikatun sudul wujuh. Mereka juga membawa kain kafan yang datangnya dari neraka, dengan bebauan-bebauan yang datangnya dari neraka. Ya. Dan pada saat dicabut ruh tersebut, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Jalla wa Ala, kafir ini atau hamba yang kafir ini berharap, memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar mereka tersebut bisa dikembalikan ke dunia lagi. Allah Jalla Jalaluhu mengabadikan, ya, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'u la'alli a'malu salihan fima taraktu la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikianlah keadaan orang kafir itu hingga bila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Kemudian si kafir itu berkata, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang selama ini telah aku tinggalkan. Penyesalan setelah terjadi sesuatu itu, penyesalan yang tidak ada arti lagi. Sama seperti orang kafir tadi, sudah dicabut nyawanya, dia berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, berharap ingin kembali lagi ke dunia ini, sehingga dia tersebut berjanji untuk melakukan kebaikan dan kebajikan serta amal saleh. Tapi apa jawab Allah Jalla Jalaluhu? Kalla, sekali-kali tidak bakalan itu terjadi. Engkau wahai kafir tidak bakalan, kata Allah, dikembalikan ke alam dunia ini. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkan saja, alasan saja. Kalau sekiranya memang dikembalikan dia ke dunia lagi, dia akan lupa apa yang telah dia ucapkan, apa yang dia telah janjikan kepada Allah Jalla wa'ala. Itu cuma sekedar alasan, sekedar dalih untuk menghindari yang namanya azab dan siksa Allah Jalla wa'ala yang sangat luar biasa dahsyatnya. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka, di hadapan orang kafir ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan nanti. Nah, itu kondisi yang ada juga setelah dicabutnya ruh tuh kafir. Itu mereka ingin betul kembali kemana? Ke dunia. Tapi sesuatu yang mustahil, tidak bakalan akan dikembalikan ke dunia ini. Nah, termasuk yang kedua kita lihat di halaman 17 itu. Ada sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu ya disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dan sakaratul maut itu terjadi sebelum pencabutan nyawa. Semua kita ini mendapatkan sakaratul maut. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya sakit benar. Tapi dikatakan oleh para ulama sakitnya itu berbeda-beda. Antara mukmin dengan mukmin yang lainnya itu berbeda. Apalagi ya antara mukmin dengan kafir. Kalau sakaratul maut yang dialami oleh kafir sangat menyakitkan sekali.
Tapi kalau keadaan orang mukmin, sakaratul mautnya itu sakit, tapi sebagaimana sakitnya ketika dia hidup di dunia ini. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma'un. Menjelang beliau meninggal dunia, ya, diletakkan satu wadah atau ember kecil yang terbuat dari kulit atau terbuat dari kayu, yang dimana di dalam wadah atau ember kecil tersebut berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihi ma wajhahu. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW memasukkan kedua tangan beliau ke dalam air. Kemudian setelah itu kedua telapak tangan beliau yang basah dengan air beliau usapkan di wajah beliau. Kemudian beliau berucap la ilaha illallah. Nah, ini kita katakan sebagai ucapan terakhir kita sebelum meninggal dunia. Makanya kalau kita mendapatkan ada orang yang mau meninggal dunia, sudah kelihatan nazar, mau melepas ruh, kita yang hadir berhadapan dengan orang yang mau meninggal dunia tersebut, sunnah untuk mentalkinkan. Talkin itu ada sebelum orang meninggal dunia, bukan setelah orang meninggal dunia. Talkin itu artinya membimbing, menuntun agar orang yang mau meninggal dunia tersebut sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong talkinkan orang yang mau meninggal dunia agar dia tersebut sanggup untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Imam Ahmad. Kenapa ya Rasulullah? Diterangkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, hadis dari jalur sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhirnya sebelum dia meninggal dunia la ilaha illallah yang dia ucapkan, maka jaminan surga untuknya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW juga mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi yang sakit menghadapi sakaratul maut. Beliau masukkan kedua telapak tangan beliau ke ember kecil yang ada air. Kemudian beliau angkat kedua telapak tangan beliau, beliau usapkan ke wajah beliau sambil mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sempat menginfokan kepada kita, innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Subhanallah, rasa sakit sebelum meninggal dunia. Prosesi pencabutan nyawa mudah untuk orang mukmin, tapi sakarat sebelumnya sakit. Sakitnya tentu berbeda-beda. Digambarkan oleh para ulama, kalau orang mukmin itu mengalami sakaratul maut itu ya sebentar, sebagaimana sakit yang dia alami ketika hidup di dunia ini. Subhanallah. Antum lihat nggak video yang khotib lagi khotbah Jumat itu? Dia kan ceramah. Subhanallah, dia pegang tongkat tuh kalau nggak salah ya. Apa pegang mimbar, pegang tongkat. Tahu-tahu terhenti kan? Orang yang di depannya sadar, nih orang ada sesuatu, ditangkap. Pasti periksa habis. Subhanallah, berarti kan hitungan sakaratul mautnya itu enggak lama. Dan prosesi pencabutan nyawanya apa? Gampang. Mudah. Qad sadaqa Rasulullah SAW. Benar Rasulullah SAW. Bahwasannya sangat mudah dan sangat gampang. Sebagaimana mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas atau ke cangkir.
Nah, kenapa ada sakaratul maut? Kata para ulama menjelaskan, tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jika sekiranya kita yang meninggal ini ada dosa, dengan sakaratul maut itu, mudah-mudahan semoga dihapuskan dosa kita. Yang kedua, kenapa orang mukmin itu ada sakaratul maut juga? Untuk meningkatkan martabat dan derajat kita. Yang ketiga, untuk menambah pahala. Sama halnya seperti sakit yang kita alami di dunia. Tujuannya untuk apa? Menghapuskan dosa, meningkatkan derajat, kemudian untuk mendapatkan hasanat dan pahala. Subhanallah, Allah maha sayang sama kita. Allah maha baik dengan kita. Allah maha kasih untuk kita. Subhanallah, Allahu akbar. Nah, kemudian Rasulullah mengacungkan telunjuk beliau sambil mengucapkan fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Maksudnya di surga yang tertinggi, di surga yang tertinggi. Sebelumnya diterangkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita Muhammad SAW itu kan mengalami sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia itu kan 12 hari. 5 hari menjelang meninggal dunia, Nabi kita Muhammad SAW itu sering membaca doa berikut ini. Rabbighfirli warhamni wa'alhiqni birafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, hapuskanlah segala khilaf dan salahku, dan susulkan serta kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Nah, kita dianjurkan tuh kalau dalam kondisi sakit, baik sakit berat ataupun sakit ringan, apalagi sakit berat yang sepertinya kita paham nih, kita mau meninggal dunia. Bukan kita tahu yang gaib, tapi kan kita merasa. Subhanallah, sebelum Ramadan kemarin itu ada teman sakit parah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika kita besuk, dia berucap, ya Ustaz, wallahi capek sudah, ana berharap meninggal. Sudah, jangan ngomong begitulah Ustaz, sudah lelah, capek kehidupan dunia. Nanti kita kan diangkat tuh ke atas langit, masukkan ke langit sebagaimana yang ceritakan itu. Ternyata ada hadis sahih dari hadis Abu Hurairah yang menjelaskan bahwasannya ruhnya si mayit muslim ini akan bertemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Ada yang nanya, ya, gimana? Apa perbuatan? Gimana si fulan? Kata ruh-ruh yang lain, udah jangan ditanya. Fa innahu kana fi ghammid dunya. Dalam yang lain, fa innahu kana fi nasabid dunya. Udah jangan ditanya dulu, dia baru meninggalkan kegalauan yang ada di dunia dan kelelahan serta kecapaian yang ada di dunia ini. Allahu akbar. Nanti kita ceritakan hadisnya. Ya. Tapi maksud saya, itu sahib, subhanallah, dia merasa sakit berat betul sudah. Ya Allah, inilah kehidupan dunia, capek dunia ini. Padahal ini teman yang sakit itu, bapak-bapak, duitnya kayak tisu, comot ada lagi, comot ada lagi. Tapi dia sudah merasa, apa sih yang dibawa gitu loh. Hartanya nggak berfungsi sama sekali. Makanya antum-antum ini yang punya harta ini, ya, jadikan tuh harta bisa bermanfaat nanti di akhirat antum. Mumpung masih ada harta, mumpung masih sehat, ya, kita berharap dengan harta yang Allah anugerahkan kepada kita itu bisa bermanfaat di alam kubur kita itu. Subhanallah, hari pertama Ramadan beliau meninggal dunia. Semoga husnul khatimah. Ya kan, dengan sakit itu kan salah satu tanda husnul khatimah. Maksudnya kita yang mengalami sakit, apalagi sakit berat, tolong tuh baca itu doa. Kata para ulama, itu doa permohonan kita husnul khatimah. Meninggal secara baik, meninggal dosa diampuni, meninggal amal saleh diterima. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dengan sebab sakit ini ampuni dosaku ya Allah. Sakit bisa mengampuni, bisa menghapuskan apa?
Ya, dengan sebab sakit itu Allah Jalla wa ala mengampuni dosa-dosa kita. Warhamni ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, berikan ya Allah rahmatmu dan kasih sayangmu kepada aku. Wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, jika sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi, derajat yang tinggi, sebagaimana yang Allah Jalla Jalaluhu sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. 4 golongan makhluk yang memiliki martabat yang tinggi, atau manusia yang memiliki martabat yang tinggi. Siapa mereka? Yang pertama, para anbiya, para nabi. Kita berharap berkumpul bersama para anbiya, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, di surga yang tertinggi, Jannatul Firdausil A'la. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Yang ketiga, berkumpul dengan para syuhada. Dan yang terakhir, berkumpul dengan orang yang saleh. Rasul mengangkat fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di surga yang tertinggi ya Allah. Setelah itu, beberapa detik setelah itu, tangan beliau turun lunglai menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW wafat atau dimangkatkan oleh Allah Jalla wa'ala, meninggal dunia. Jadi sakaratul maut itu ada, tapi kondisinya, keadaannya memang sakit, tapi sebagaimana sakit yang kita alami ketika hidup di dunia ini. Sekelompok ulama mengatakan sakitnya itu seperti kita sakit pening atau sakit kepala. Allahu a'lam, hanya Allah Jalla wa'ala yang tahu. Dan durasi waktunya tidak lama, sebentar. Yang lama ada. Yang fajir, yang fasik, yang kafir, iya, disiksa betul-betul sebelum dicabut nyawa itu. Sampai malaikat-malaikat yang jumlah besar yang menyaksikan prosesi kematian si kafir, yang digambarkan wajahnya menakutkan, seram, hitam, ya, hitam pekat wajahnya para malaikat itu, menggebukin tuh si kafir ini menjelang dia dicabut nyawanya. Sampai ruh tersebut ya keluar. Nah, kembali kepada ceritanya, ruhnya orang mukmin kan diangkat ke langit. Makanya sebagaimana yang saya infokan, kenapa matanya orang yang meninggal dunia itu ke atas kalau dia baru meninggal dunia? Kenapa kata Nabi SAW? Ya, idza qubida ar-ruhu tabi'ahul basar. Dalam riwayat yang lain, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, subhanallah, pandangan mata ini ke atas. Karena ruh kita tersebut dibawa ke langit, makanya melihat ke atas. Kita yang menyaksikan prosesi, kita yang menyaksikan saudara kita atau teman kita meninggal dunia, matanya terbuka, maka tagmidu ainai, kita pejamkan. Dibawa ruh tersebut. Setiap berjumpa dengan malaikat yang lain berkata, ruhnya siapa ini? Ma hadhi ruhu at-tayyibah. Wangi banget, semerbak banget ini. Kata mereka, ini wangi dari dunia nih. Subhanallah, dikatakan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang lain, ya, disebutkan fayusammunahu hatta ya'tuna bihi babas sama fayaquluna ma hadhihi ar-rihu at-tayyibah allati ja'at minal ardh. Subhanallah, ketika keluar ruh tersebut bagaikan minyak kasturi yang paling harum, sehingga para malaikat itu satu sama lainnya saling memberikan, dan mereka semua mencium bau wanginya. Fayashummunahu, wangi banget, sampai datang ya ke pintu langit dunia itu, hingga ruh itu sampai ke pintu langit dunia. Kemudian malaikat-malaikat yang lain berkata, ini ruh wangi banget, yang datangnya dari bumi, ruhnya siapa? Disebutkan
sebagaimana nama-namanya antum. Fulan. Setelah itu, illa qalu misla dzalika hatta ya'tu bihi aqwahal mu'minin fa innahum ashaddu farahan bihi min ahlil ghaibi bi ghaibihim. Sampai semua malaikat yang ada di pintu langit bertanya, bau wangi apakah ini yang datang dari bumi? Semerbak wangi yang luar biasa. Setiap kali mereka sampai ke pintu langit tersebut, pasti malaikat yang menghuninya mengucapkan hal tersebut sama sebagaimana malaikat-malaikat yang sebelum-sebelumnya, hingga akhirnya mereka membawa itu ruh berjumpa dengan ruh orang mukmin yang lainnya. Nah, ini dalil ada. Itu di mana ketemunya? Di langit. Kita yakin ini hadis sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 3559. Kemudian ruh-ruh itu merasa senang, bahkan lebih senang daripada orang yang bertemu dengan seseorang yang telah lama tidak ia jumpai, seperti dia kenal, si fulan. Maksud saya, ketika ada sesuatu yang gaib itu, kita menceritakan harus berdasarkan dalil hujjah. Tidak hanya sekedar ucapan ulama. Kan ada yang mengatakan, atau mungkin bertanya kepada Ustaz, apa benar nanti kalau kita meninggal, ruh kita dikembalikan ke badan kita pada saat kita berada di kuburan, kita saling berkunjung sesama muslim ini, sama seperti di dunia saat kumpul Ustaz, di bawah ada makanan, apa begitu? Gak ada dalil, tidak ada hujjah. Subhanallah, Syekh Abdul Aziz bin Baz punya penjelasan yang sangat bagus. Kita dalam mengimani masalah yang gaib, terutama yang terjadi di alam kubur tersebut, termasuk berkaitan tentang mayit itu mendengar ataukah tidak, berkaitan berjumpa ruh satu dengan yang lainnya ataukah tidak, ya, itu terbagi 3 pendapat kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada yang mengatakan dia mendengar, dia bertemu, ada yang mengatakan sama sekali tidak. Kita yang pilih yang ketiga kata Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kalau yang ada dalilnya kita yakini seperti itu. Sama keyakinan kita bahwasanya ruh mukmin itu ketika dibawa ke langit dan masuk ya ke langit-langit tersebut, yang dimana mereka atau ruh tadi dipertemukan dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya. Itu ada dalil hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Tapi kalau yang tidak ada dalil, kita no comment. Sama halnya yang antum tanyakan pada kesempatan yang lalu, Ustaz, apa benar anak kalau kunjungan ke kuburan anak punya abah atau anak punya umi, itu abah umi anak tahu? Oh, anakku datang nih. Itu memang ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akui itu. Sekelompok ulama ada mengatakan iya, mereka tahu, kita tidak tahu apa yang terjadi di alam kubur mereka, apakah mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab. Tapi nggak ada dalil. Mereka tahu tentang kita datang di situ. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya tidak tahu. Pendapat yang ketiga tafsir, kalau yang ada hujjah dan dalilnya, seperti kita meletakkan mayit, kemudian si mayit itu sudah ditutup dengan tanah, dikubur. Mereka masih mendengar langkah terompah kaki kita tersebut. Itu benar adanya. Tapi selebihnya, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Nah, kita bersikapnya seperti itu. Nanti ada problem, ada masalah. Masalahnya apa, Ustaz? Kalau antum mengatakan tuh orang tua tahu ketika kita berkunjung, antum akan menjadikan kebiasaan untuk kunjungan ke kuburan. Makanya kan ada orang-orang yang model seperti itu. Setiap Jumat ke kuburan orang tuanya. Atau sebelum Ramadan kunjungan ke orang tuanya. Atau pas
Idul Fitri, kunjungan ke orang tuanya. Jadi dia masih punya keyakinan sebagaimana orang tuanya hidup. Apa keyakinan antum? Abah anak tahu Ustaz anak datang. Umi anak tahu Ustaz anak datang. Dia tahu tentang keadaan kita, siapa anak-anaknya yang punya utang, siapa anak-anaknya yang sudah punya rumah, siapa anaknya yang kini begini. Ya Allah, itu kan gaib, nggak tahu, nggak ada dalil. Nah kalau nggak ada dalil ya udah, kita marginalkan dulu, kita kesampingkan dulu. Yang ada dalil inilah yang kita imani. Salah satunya ketika roh itu dibawa ke atas langit untuk rohnya orang mukmin ketemu dengan roh-roh mukmin yang lainnya. Mereka saling berteguran, saling menyapa satu dengan yang lainnya. Sampai diceritakan bahwasannya mereka bertanya, fayaquluna ma fa'ala fulan, apa tuh yang dilakukan oleh si fulan? Kemudian roh yang lain teman-temannya itu mengatakan, da'uhu, biarkan dia dulu, biarkan dia dulu. Hatta yastariha fa innahu kana fi ghammi dunya, sampai dia bisa beristirahat. Sesungguhnya dia tersebut baru saja meninggalkan kegalauan, kecapaian, kelelahan dunia. Nah, benar kan? Capek dunia ini. Begini-begini aja kan ritual kita. Rumah, toko, ya masjid deh. Pulang lagi nih, kesini lagi nih, sama aja. Subhanallah, Allahu Akbar. Seperti itu. Disebutkan di dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang keadaan tadi yang disebutkan. Berjumpa ya dengan lelah, capek, bahwasannya kaum muslimin itu ketika diwafatkan kita tersebut betul-betul diistirahatkan dari kelelahan dan kecapaian dunia. Ya. Kalau orang kafir itu diwafatkan agar kita yang hidup ini ya betul-betul beristirahat dari perbuatan mereka yang zalim, perbuatan mereka yang sifatnya tersebut berbuat maksiat dan seterusnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridha beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, asri'u bil janazati. Tolong segerakan mengurusi jenazah. Ya, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga menguburkan, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah tidak ada yang ditunggu lagi, tolong segera ya dikuburkan. Kenapa ya Rasulullah? Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau ini jenazah orang yang soleh, hamba yang soleh, maka itu lebih baik buat dia karena dia akan mendapatkan kebaikan setelah ini. Wa in taku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau yang meninggal itu orang yang suka maksiat, orang yang jelek, orang yang suka melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, ya, jelek buat kalian. Jangan lama-lama itu jenazah berada di pundak-pundak kalian, di leher-leher kalian. Kemudian disebutkan di dalam hadis tambahan untuk menguatkan wa yazidu al-amru i'tina'an hadisa ya Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Nah, ada tambahan berkaitan dengan hadis ini sebagai penguat untuk ya hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, jadi penguat daripada hadis Abu Hurairah adalah hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Naam. Disebutkan di dalam hadis Abu Qatadah, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasul sallam ya murra alaihi bi janazatin. Bahwasanya Rasul sallam pernah ya lewat di hadapan beliau satu jenazah. Lewat di hadapan beliau satu jenazah. Faqala Rasul sallam. Rasulullah sallam kemudian berkomentar, mustarihun wa mustarahun minhu. Dia sedang beristirahat atau dia itu sedang diistirahatkan darinya. Qalu,
Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mal mustarihu wa mal mustarahu minhu?" Dia sedang beristirahat atau dia sedang diistirahatkan darinya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Orang mukmin kalau meninggal dunia berarti dia diistirahatkan dari kelelahan dan kecapaian dunia. Makanya kita bilang dunia capek, ya Allah, aku pingin istirahat, aku pingin istirahat. Lelah banget ini kehidupan, aku pingin istirahat. Itu kalau orang mukmin, dia beristirahatnya dari apa? Dari kelelahan, kecapaian dunia ini. Ya. Wal abdul fajir, sedangkan hamba yang fajir, yang jahat, yang kafir, yang fasik, yastarihu minhu al-ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Kalau fajir yang dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau kafir yang diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, berarti para hamba beristirahat dari kejahatan dan kezaliman dia. Berarti negeri, tanah yang dia injak beristirahat dari kemaksiatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Berarti pepohonan yang ada di sekitar dia pada waktu dia hidup beristirahat dari kemaksiatan yang dia lakukan ketika dia hidup, dari keburukan yang dia lakukan. Wadawat, binatang-binatang yang ada di sekitar dia beristirahat dari kezaliman, dari kejahatan, dari kemaksiatan yang dilakukan oleh si hamba kafir ini. Makanya istilahnya kalau kita mukmin mustari, kita beristirahat. Dari apa? Dari kelelahan dan kecapaian dunia ini. Lelah, galau dunia ini kan, bikin kita capek selalu. Kita diwafatkan, mustari kita. Tapi kalau orang kafir, mustara, dia diistirahatkan. Ya, dikarenakan dia tersebut ketika hidup di dunia suka melakukan kekufuran, kefajiran, kefasikan, maksiat. Sehingga kita yang hidup ini senang. Iya kan? Kalau ada orang kafir atau fajir, orang zalim meninggal dunia, kita boleh mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan sunnah. Karena kita tersebut ya bisa beristirahat dari kejahatan yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia ini. Subhanallah. Seperti itu. Kemudian dalam hadis yang lain ya disebutkan, setelah itu dikatakan di sini berkaitan dengan pembahasan di halaman 18, tidak akan diterima keimanan orang kafir saat kematian tiba. Ya, subhanallah, disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau berdua, meridhai Abdullah dan meridhai ayahnya yang bernama Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, lamma aghraqallahu Fir'aun. Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Jalla wa Ala, Fir'aun sempat berkata, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun nih, ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan, dia berucap, aku beriman bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi kecuali yang dipercayai dan diimani oleh kaum Bani Israel. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, ya Muhammadu, falau ra'aitani wa ana akhudhu min halil bahri fa adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahu ar-rahmatu. Jibril bercerita kepada Muhammad ketika Fir'aun itu mau dicabut ruhnya, seandainya engkau melihatku wahai Muhammad pada waktu kejadian itu, apa yang aku lakukan kepada Fir'aun? Aku mengambil lumpur yang berwarna hitam dari dasar laut, lalu aku jejalkan ke mulutnya Fir'aun, karena aku khawatir saat itu rahmatnya Allah Jalla wa'ala
akan mendatangi dia. Itu Jibril kesel banget sama Fir'aun. Dia ambil lumpur dari dasar laut yang berwarna hitam, disumpalkan ke mulutnya Fir'aun, sehingga Fir'aun gak bisa berucap asyhadu an la ilaha illallah. Gak bisa. Subhanallah. Gak mungkin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya halaman 19, malaikat maut datang di dekat kepala seorang hamba, di sisi kepala ya, dan dia duduk menjelang kematian tersebut. Kemudian yang selanjutnya yang kelima di bab yang kedua dari halaman 16 sampai 19 ini, malaikat memberikan kabar gembira untuk orang mukmin berupa ampunan dan karunia, ya kan? Wahai ruh yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan dan ridhonya Allah Jalla wa'ala, kabar baik. Sedangkan orang kafir, hei ruh yang menjijikkan, keluarlah dari badan ini untuk menuju murka dan amarahnya Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan, dari tubuh kita ini yang tidak hancur dua. Yang pertama apa? Ruh. Yang kedua, tulang ekor. Nah, ruh dikembalikan. Subhanallah, datang malaikat tersebut. Digambarkan wajah mereka aswadani, arzaqani. Subhanallah, wajahnya hitam kebiru-biruan. Ya, disebutkan dia tersebut membawa ya matarik atau mitraqah min hadid, seperti palu godam yang terbuat dari besi. Ya, seperti itu. Kalau orang mukmin, dua malaikat ini kesusahan masuk ke kuburan. Hamba mukmin ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Baik, adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan. Nah, monggo silakan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
baik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa ala ali Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk ke kuburannya hamba mukmin, mereka merasa susah untuk masuk karena ditimengi dan dijaga oleh amalan-amalan orang mukmin ini. Kita bacakan hadisnya. Ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, di mana hadis ini termaktub di dalam kitab, ya, Sahih Abi Hatim dan juga Musnad Imam Ahmad, ya. Disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad jilid yang kedua halaman 347, nomor hadis 8563, dan juga Sahih Abi Hatim, ya, jilid yang ketujuh halaman 380, nomor hadis 3113. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, anna Nabiya SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayit apabila diletakkan di kuburannya, innahu yasma'u khaqqa ni'alihim hina yuwalluna anhu, sesungguhnya si mayit itu masih mendengar langkah terompah kaki orang yang mengantarkan jenazahnya ke pemakaman ketika orang-orang tersebut meninggalkan dia. Fa in kana mu'minan, apabila dia tersebut seorang mukmin, kanatis shalah inda ra'sihi, maka ibadah salat telah bercokol di atas kepalanya untuk menjaga si mayit muslim ini. Wasiyamu an yaminihi, ibadah siam, ibadah puasa bercokol di sisi tubuhnya yang kanan. Wazzaka an shimalihi, sedangkan ibadah zakat bercokol dan berada di sisi tubuh si mayit muslim ini, di sisi kiri tubuh mayit muslim ini. Wa kana fi'lul khairat minas sadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan inda rijlaihi, sedangkan perbuatan-perbuatan baik lainnya seperti seseorang hamba muslim ketika hidup suka bersedekah, suka silaturahim, suka melakukan kebaikan yang lainnya, itu berada di sisi kedua kaki hamba muslim, ya, yang sudah meninggal dunia ini. Fayu'ta min kibali ra'sihi, malaikat Munkar dan Nakir itu datang dari sisi kepala si mayit muslim ini. Kemudian ibadah salat berbicara. Allah Jalla wa ala yang menjadikan ibadah salat itu bisa berbicara. Kemudian berkata kepada dua malaikat tersebut, masya'nukum, ngapain pakaian kalian datang ke sini? Ada urusan apa? Kalau bahasa kita itu, ngapain pakai datang ke mari? Kata dua malaikat tersebut, nas'aluhu, kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang nabinya. Kemudian ibadah salat berkata, la madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi sebelah kiri, sebelah kanan tubuhnya mayit muslim tadi. Siapa yang menjaga tadi? Ibadah siam, ibadah puasa. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam atau ibadah puasa. La madkhala fikum, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim. Munkar dan Nakir mencoba masuk dari sisi sebelah kiri tubuhnya mayit muslim ini. Di sana sudah bercokol siapa? Ibadah zakat. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat kepada Munkar dan Nakir. La madkhala fikuma, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian dua malaikat tadi, Munkar dan Nakir, mencoba masuk
dari arah kaki si mayit muslim tersebut. Di situ sudah ada ibadah apa? Sedekah, silaturahim, suka melakukan kebaikan, kebajikan yang lainnya. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah-ibadah tersebut. Subhanallah. Sampai pada akhirnya atas izin Allah Jalla wa Ala, dua malaikat tersebut bisa masuk ke kuburannya si mayit muslim tersebut. Disuruh duduk. Kemudian ditanya 3 pertanyaan. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Langsung dijawab dengan jawaban ya, yang langsung atas dorongan amal soleh yang dilakukan dia ketika hidup di dunia. Subhanallah. Maka modal utama kita apa? Amal soleh. Itu yang membuat kita sanggup untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, dinil Islam, agamaku Islam, Nabi Muhammad SAW. Langsung Allah Jalla wa Ala mengatakan ya, an sadaqa abdi, hambaku telah benar, hambaku telah benar, hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah waftah lahu baban ilal jannah. Ya, wa yufsah lahu fi kubri madda basarihi. Dari hadis ini 3 hal yang didapatkan. Bentangkanlah tempat tidurnya atau permadaninya dari surga. Subhanallah, berarti tempat tidur permadani yang datang dari surga. Dia sudah merasakan ketika dia di alam kubur tersebut nikmat yang sangat luar biasa. Ya, fa'afrishuhu minal jannah. Yang kedua, berikanlah ya untuknya, dalam satu riwayat ya pakaian, tapi yang ada hadis yang menguatkan itu adalah bukakanlah pintu ya, pintu yang mengarah hingga ke surga, sehingga angin dan aroma wangi surga tersebut sampai kepada mayit muslim ini. Subhanallah. Bukakanlah pintu yang menjurus atau menuju surga hingga ya aroma surga, wangi-wangian surga tersebut sampai ke mayit muslim ini, dan lapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Nah, surga belum dia masuki, tapi dia mencium aroma surga, sudah tercium. Nikmatnya surga sudah dia ketahui, bahkan dia sudah seperti dikabarkan, dia mendapatkan info bahwasannya dia tersebut tempatnya nanti kelak di surga tersebut. Kita lihat, kita bacakan hadisnya ya, berkaitan tentang masalah itu. Itu ya termaktub ya di dalam kitab ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Pada saat mayit tersebut dikuburkan, dia ditampakkan surga kalau untuk orang yang mukmin. Kalau orang yang kafir, ya ditampakkan neraka. Hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashiyyi. Sesungguhnya jika salah seorang kalian meninggal dunia, akan diperlihatkan kepadanya tempat baginya pada pagi dan sore hari. Tempat baginya itu, ini loh nanti tempat kamu di sini. Nah, tempat itu surga. Kalau untuk orang mukmin, surga yang ditampakkan pagi hari dan sore hari. Kalau untuk orang kafir, tempat dia kan neraka, maka akan ditampakkan neraka tersebut di pagi hari dan di petang hari. Allah Jalla wa Ala mengatakan apa? Dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Dikatakan kepada mayit tersebut, ini adalah tempatmu nanti sampai Allah membangkitkanmu pada hari kiamat kelak. Allahu akbar. Nah, itu kejadiannya. Naam. Dan subhanallah, kalau kita selamat dari yang namanya ya fitnah kubur tersebut, maka seluruhnya nanti juga akan aman. Dan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, al-qubru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat pertama dari kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika seseorang selamat darinya,
dari kejadian yang ada di kuburan, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Namun jika seseorang tidak selamat dari kejadian yang ada di alam barzah atau di alam kubur, maka kehidupannya setelahnya akan lebih sulit. Subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap kali melewati kuburan menangis jadi-jadinya, seperti anak kecil. Orang pada keheranan. Kenapa ya Utsman? Setiap kali melewati kuburan engkau menangis. Ini loh tempatnya nanti kita di alam kubur ini. Ini kalau kita selamat, setelahnya itu insya Allah biiznillah akan selamat. Tapi kalau tidak selamat, tahapan yang pertama ini atau ujian yang pertama ini, setelahnya itu akan berat dan buat kita tersebut. Utsman menuturkan, beliau mendengar sabda Nabi SAW, ma ra'aitu manzaran qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menyeramkan dan menakutkan daripada kuburan. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik. Kita sampaikan sampai di sini dulu ya. Yang jelas bahwasannya berkaitan tentang ya prosesi kematian orang mukmin sudah kita selesaikan, ditambah dengan tambahan tadi dan kita sudah bacakan juga bukunya, kita sudah membaca ya halaman 19 sampai halaman 19 ya. Nah, nanti insyaallah masuk halaman 20. Tapi di sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau jenazah sudah dimandikan di malam hari dan baru disolatkan besoknya, yaitu setelah Jumatan, ya, kemudian setelah itu baru dikuburkan? Ya, kalau sekiranya ada alasan, seperti misalnya kita punya kerabat, keluarga meninggal anggaplah di sore hari, mungkin bisa saja ya kita makamkan di malam hari jika memungkinkan, disegerakan untuk dimakamkan. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk menguburkan di malam hari karena mungkin tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada penerang, maka boleh kita tunda sampai apa? Besok hari. Ya, besok hari. Ya, jadi sesuai dengan alasannya kenapa menunda. Tapi untuk memandikan, mengkafankan, segerakan. Ya, termasuk menyolatkan. Makanya kalau sudah datang jenazah tersebut di rumah misalnya, ya, maka segera proses itu. Dari memandikan sudah, mengkafankan. Nah, kalau sudah dikafankan kan gampang untuk menyolatkan. Saya bilang, Pak, anak kemungkinan besok nggak hadir, Pak. Anak ada kajian yang anak tidak bisa meninggalkan karena ada udah janji lama. Jadi anak minta maaf, Pak ya. Jenazah sudah dimandikan, Pak? Sudah, Ustaz. Sudah dikafankan? Sudah. Anak ingin menyolatkan jenazah. Boleh nggak? Nah, jadi maksudnya disegerakan itu mandikan. Itu yang paling penting. Jangan dibiarkan. Oh, nanti mandikannya besok aja. Kesian. Nanti kaku badannya. Yang kedua bisa jadi kan kita nggak tahu, bebauan muncul, apalagi yang berpenyakit kan. Orang yang meninggal dalam kondisi sakit itu husnul khotimah. Tapi bukan berarti menunjukkan nanti tubuhnya akan wangi kan? Tidak. Subhanallah, bisa jadi sakit. Dan sakit itu apalagi sakit, maaf, yang kita tahu penyakit-penyakit yang mengakibatkan bau. Itu mayit juga kalau dilamakan juga bisa bau kan? Maka oleh sebab itu segerakan mandikan, hatta di malam hari. Kapankan? Kali-kali yang datang di malam hari untuk takziah bisa apa? Menyolatkan jenazah. Karena kalau belum dimandikan, belum dikapankan, kita nggak bisa menyolatkan. Ustaz, dikuburkan insya Allah besok, waktu duha. Enggak, Ustaz, ini ada saudaranya dari luar negeri, Ustaz, mau datang, kita tunggu. Boleh, Ustaz ya? Ya nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu lama. Kapan kira-kira menguburkannya? Insya Allah setelah sholat Jumat, Ustaz. Ya khalas. Apakah boleh begitu? Tidak, mengapa jika ada alasannya. Sebagaimana yang dialami kan waktu itu Nabi kita Muhammad SAW itu meninggal di hari Senin, baru dikuburkan hari apa? Hari Rabu. Kenapa para sahabat itu dalam kondisi apa ya? Orang yang selalu bersama mereka, sangat dicintai oleh mereka, meninggal dunia. Nih Nabi benar meninggal nih. Sampai akhirnya Abu Bakar datang, kemudian mengatakan Nabi Muhammad sudah meninggal. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Berarti Muhammad tidak layak untuk disembah.
Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka pantas Allah disembah karena Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Tidak bakalan wafat. Allahu Jalla wa Ala hayy, Maha hidup. Nah, dan layak dan pantas untuk disembah. Nah, jadi kita lihat ada alasannya kenapa, ya kan? Termasuk tuh yang kejadian-kejadian yang dibunuh itu, untuk mengetahui siapa tuh yang dibunuh, apa namanya tuh? Diotopsi. Kan dikembalikan kepada keluarga, gimana mau diotopsi atau tidak? Nah itu, ya diotopsi. Atau pihak yang berwajib minta memang diotopsi. Apa yang mengakibatkan dia dibunuh? Apa? Mati ini. Kan ada yang nggak ketahuan, tahu mati begitu. Jangan-jangan dibunuh nih. Diotopsilah. Ternyata benar diracun misalnya. Nah, jadi itu kan ada alasan. Nggak ada masalah untuk menundanya. Wallahu a'lam. Tapi kalau nggak ada alasan, tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Hadirin jamaah kajian Masjid Al-Ihsan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Isya,